salam sehat selalu untuk Anda. Selamat berakhir pekan, selamat menikmati waktu libur dan waktu santai Anda di rumah ya. Tapi yang harus bekerja tetap semangat selalu ya di hari Sabtu ini pendengar 15 Januari 2022. Kami masih punya informasi lainnya untuk Anda pendengar. Nah, baru-baru ini Ombudsman RI Perwakilan NTT mendapat berbagai laporan begitu ya dari para petani terkait dengan kelangkaan pupuk bersubsidi yang kembali terjadi di Nusa Tenggara Timur. Nah, ini apa saja keluhan yang disampaikan kepada Ombudsman, lalu apa saja rekomendasi dari Ombudsman untuk pemerintah begitu ya, supaya kelangkaan ini bisa segera teratasi pendengar. Selengkapnya bersama dengan Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTT, Darius Bedadaton. Pro 1, Kanal Inspirasi. Selamat pagi Pak Darius. Selamat pagi Bu, selamat pagi pendengar RRI. Iya, salam sehat Pak Darius ya. Salam sehat selalu. Oke, Pak Darius, ini katanya sudah ada banyak petani begitu yang mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi, betul seperti itu ya Pak Darius? Iya, betul Bu. Oke, ini keluhan dari mana saja nih yang Ombudsman dapatkan Pak Darius? Ya, kalau yang kami terima sementara ini yang masuk ke nomor kontak saya itu hampir dari seluruh NTT ya, kira-kira begitu. Seluruh NTT lah masalah ini. Seluruh NTT ini mengeluhkan hal yang sama begitu ya? Nah, rata-rata pengeluhan itu adalah kelangkaan pupuk bersubsidi. Bahkan di beberapa daerah yang lain yang non subsidi pun tidak ada, kosong. Di Sabura juga kemarin baru memberitahu bahwa yang non subsidi juga kosong. Jadi banyak petani yang kecewa, yang putus asa, bahkan karena pupuk tidak ada ya. Ini masalah yang klasik sekali. Ini mudah-mudahan pemerintah daerah bisa memperbaikinya. Oke, kalau dari penelusuran Ombudsman sendiri, kira-kira apa masalahnya nih setelah komunikasi dengan para petani di sana seperti itu? Apa penyebab terjadi kelangkaan semacam itu, Pak? Iya, baik Ibu. Jadi masalah kelangkaan pupuk bersubsidi ini sebenarnya masalah klasik di Indonesia. Di seluruh Indonesia sebenarnya masalah ini ya. Oke. Dan di NTT ini setiap musim tanam itu para petani kita mulai was-was karena mereka khawatir pupuk bersubsidi ini datang pada saat kebutuhan tanaman akan pupuk sudah selesai. Itu biasanya begitu pengalaman mereka. Ini contohnya ya, ini contohnya seperti yang sekarang ini, musim sekarang ini, ada beberapa kabupaten yang belum tiba pupuknya. Di Lembata, kemarin ada masalah, mereka kontak, saya cek, hari ini baru tiba. Yang mestinya dari jadwal pada akhir Desember tiba ya. Jadi itu ada masalah-masalah seperti itu. Kemudian mereka bahkan mengeluhkan bahwa ini sudah seperti mafia. Sudah seperti mafia karena pupuk selalu terlambat datang dan ada sejumlah pihak menyiapkan pupuk non subsidi dan selalu tersedia sepanjang petani punya duit. Nah, ini masalah di NTT. NTT mengalami masalah yang sama. Ada mafia tadi ya yang Anda sampaikan. Kalau pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, karena tadi kata Pak Darius, ini masalah klasik begitu ya, setiap tahun pasti ada keterlambatan pupuk seperti itu, pupuk bersubsidi maupun non subsidi. Kalau dari pengalaman sebelumnya, ini apakah masalah ini sama mafia tadi ini juga menjadi penyebabnya juga seperti itu Pak Darius? Iya, saya lihat masalah utama itu ada di distribusi. Di distribusi ya. Ini kan ada masalah sebenarnya ada 5 masalah utama ya. Selain distribusi ada lagi akurasi data penerima petani. Itu ada kriteria penerima petani dan seterusnya, itu ada masalah. Kemudian efektivitas penyaluran. Nah, distribusi dan penyaluran ini soal paling besar karena ternyata kelompok-kelompok tani kita itu menyetor biaya untuk beli pupuk non subsidi itu langsung ke pihak ketiga penyedia yang ditunjuk oleh PT Pupuk ya. Nah, distributor ini kemudian terlambat menyalurkan ke kabupaten-kabupaten. Ini masalahnya. Jadi ada soal kenapa mereka bilang seperti mafia, karena pada saat yang sama pupuk non subsidi itu tersedia gitu. Ini jadi soal sehingga para petani kita kadang-kadang ya supaya tidak gagal panen dia harus membeli akhirnya. Membeli saja yang non subsidi gitu. Dengan harga yang lebih mahal pastinya ya dari yang bersubsidi. Yang lebih mahal. Ya. Oke, ini masalahnya setiap tahun yang sama. Padahal kalau kita ngelihat sebenarnya
harusnya ini kan mekanismenya sama ya dari tahun ke tahun. Jadi harusnya kendala-kendala ini tidak perlu ada begitu, apalagi akurasi data. Ini datanya juga setiap kelompok tani juga sama begitu ya. Kalaupun ada penambahan ini bisa lebih. Petani yang pegang kartu tani juga bingung bagaimana menggunakannya. Jadi sosialisasi dari Dinas Pertanian ke kelompok tani ini juga penting. Sementara dalam kajian kami di 2 kabupaten ya, di TTS dan Kabupaten Kupang, itu ada masalah, misalnya teman-teman di Dinas Pertanian mengatakan kita tidak punya anggaran untuk sosialisasi dan seterusnya. Sehingga para petani ini bingung, ini kalau yang pegang kartu tani mau diapakan gitu. Kalau kita mau mengadu kemana dan seterusnya itu bingung begitu. Oke. Nah, lalu dari Ombudsman sendiri rekomendasi apa nih yang perlu begitu ya untuk pemerintah daerah ke kabupaten-kabupaten ini termasuk seperti apa nih? Ya ini oleh karena ini terjadi secara nasional seluruh Indonesia, sehingga kantor pusat kami di Ombudsman Pusat pada bulan April lalu sudah melakukan satu kajian tata kelola pupuk. Hasilnya sudah diserahkan kepada Kementerian Pertanian dan PT Pupuk, Direktur PT Pupuk. Itu ada rekomendasi antara lain perbaikan di 4 sektor tadi, mulai dari kriteria penerima, kemudian distribusi dan penyaluran, kemudian sasaran petani penerima itu, kemudian akurasi data penerima pupuk, efektivitas penyaluran. Itu beberapa hal yang direkomendasikan ke Kementerian Pertanian dan Direktur PT Pupuk pada saat itu. Hasil rekomendasi ini sudah kami serahkan di pusat di Jakarta pada bulan lalu. Begitu ya. Ini mudah-mudahan kedepannya bisa kita harapkan bersama begitu ya, supaya petani tidak cemas lagi, tidak perlu ada keresahan di antara petani seperti itu ya. Walaupun tadi ini menjadi kebenaran Presiden juga ya, pada tahun lalu itu Presiden pernah ngeluh karena kita subsidi APBN ini 24 triliun per tahun. Tahun ini malah 25 triliun. Tetapi tidak berdampak kepada produktivitas pertanian. Ini jadi soal. Ini soal-soal yang menurut saya perlu diperbaiki segera. Oke, karena nanti dampaknya juga ini usia tanaman ya, dan juga nanti hasil panennya ini sangat berdampak sekali ya. Kalau pupuk juga bisa ada keterlambatan begitu ya Pak Darius. Betul, pupuk ini kan sangat tergantung usia tanaman kapan dipupuk kan. Kalau tiba di poktan atau kelompok tani itu pada saat tanaman itu tidak berada pada usia pupuk jenis itu kan sama saja tidak ada manfaatnya untuk petani. Oke, jadi kalau nanti ada kekurangan atau hambatan-hambatan, kalau kita mau bilang sebenarnya jangan salahkan para petani begitu ya Pak Darius. Ya, saya kira pemerintah paling bertanggung jawab distribusi ini ya. Ini anggaran yang bukan sedikit, 25 triliun per tahun. Oke, baik. Ini mudah-mudahan sudah ada rekomendasi dari Ombudsman Pusat ya. Semoga dalam waktu dekat ini bisa segera terselesaikan permasalahan ini ya Pak Darius. Nanti kita saling berkabar lagi ya, seperti apa upgrade-nya, progresnya seperti apa lagi Pak Darius ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Darius. Selamat pagi, salam sehat. Pagi, salam sehat. Itu dia pendengar, bersama dengan Pak Darius Bedadaton, Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, yang sudah menginformasikan untuk kita bagaimana kendala yang dihadapi oleh para petani di hampir seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur pendengar yang mengalami hal yang sama ya, yaitu kendala dalam distribusi pupuk bersubsidi ya. Jadi tadi disampaikan kalau ini non subsidi malah tersedia begitu ya. Akhirnya sebagian petani ini karena terdesak begitu ya, membutuhkan pupuk bersubsidi tadi, mereka harus membeli dengan harga yang lebih mahal, membeli pupuk non bersubsidi ya. Mudah-mudahan ini pemerintah bisa bergerak cepat untuk mengatasi masalah ini, karena masalah ini klasik begitu ya. Dari tahun ke tahun petani di NTT ini, bahkan hampir seluruh wilayah Indonesia mengalami hal yang sama pendengar. Dan